ini yang sikap. Kemudian yang ini penting, yang wajib kalau bagi saya ini sesuatu yang wajib, yaitu punya buku atau punya daftar nama. Ya, siapa yang sudah punya? Wah, insya Allah. Ini yang lain. Ya, kalau nggak bisa beli buku, ngomong sama saya, besok saya belikan. Ini serius ini. Ya, Pak, saya pengen beli buku, nggak punya duit, saya belikan. Serius. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau buku daftar nama ini senjata luar biasa bagi saya. Ini senjata luar biasa. Saya kalau nggak punya buku daftar nama, mungkin pencapaian saya bisa belum akan sampai seperti saat ini. Kenapa? Karena memori di otak saya ini saya udah lupa, Pak. Untuk mengingat 10 orang saja. Sekarang nih kenalan sama saya nih 10 orang. Mungkin habis itu suruh nyebutkan nama-namanya saya belum tentu ingat lagi. Mungkin yang saya ingat 1 atau 2 orang, dari yang 8 tak lupa. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengingatnya tidak di buku, hanya diingat di sini, maka berat Bapak Ibu menjadi polisi. Yang belum punya wajib. Kalau yang nggak punya handphone ada nggak di sini? Bisa beli handphone, nggak mampu itu keterlaluan. Ya, nah handphone Bapak Ibu isinya teman apa musuh? Apa tukang tagih HP? Tukang tagih diblokir aja, nggak usah disimpan. Nah, Bapak Ibu, kontak yang ada di handphone Bapak Ibu itu pindahkan di buku daftar nama. Ini penting, sumpah punya Allah, saya bilang ini penting banget. Cuma banyak orang nyepelein. Ini senjata loh, Bang. Kita perang dengan ini, senjata ini paling dahsyat ini senjata ini. Ya. Jangan cuma diingat-ingat. Dulu mencongaknya nilainya juga jelek, daya sekarang malam ini tambah umur, daya ingatnya semakin turun ya. Nah, bukan buku daftar nama, pindahkan semua yang ada kontak Bapak Ibu ke dalam buku daftar nama. Tetapi yang dipindahkan itu terutama yang belum gabung. Jangan di sini terus kenalan. Wah, aku temanku sedikit kenalan semua, di sini ada 100 lebih, dipindahin di sini. Nggak ada gunanya. Karena semua udah mitra, benar? Maksudnya buku daftar nama yang dibuat ditulis di sini, terutama yang belum menjadi mitra. Nah, buku daftar nama yang besar, jangan notes kecil, yang gini. Nah, ini. Satu. Nah. Buku daftar nama itu yang double folio begini, ada 2 nih yang besar nih, ya. Nah, yang gede, jangan yang kecil, ya. Nah, yang besar. Nah, kemudian dibuka ini kan ini, anggaplah ini double folio ya. Nah, buku daftar nama, ya wajar di sini ada nomor lah. Kemudian ini nama. Ya, ini kalau saya loh ya, saya nggak pakai analisa apa itu? Yang di atas itu apa? Fast ya, saya nggak pakai itu sih. Tapi pakai itu bagus sebenarnya. Cuma kalau saya nggak pakai. Tapi itu penting sebenarnya, Bapak Ibu pakai itu insya Allah lebih bagus lagi. Nama, kemudian ini alamat, ya, kemudian ini nomor HP, atau alamat itu kan, terus kemudian di sini keterangan. Keterangan dibagi 2. Ini kalau saya begitu. Ya, terus saya siapkan stabilo. Ini Bapak Ibu yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak punya buku daftar nama, susah Bapak Ibu mau sukses. Itu hanya orang-orang yang benar-benar beruntung aja yang bisa sukses tanpa buku daftar nama. Oke. Nah, siapkan stabilo. Kalau saya siapkan stabilonya ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau, dan warna merah. 4 stabilo, ya. Nah, kemudian nama, misalnya nama Agus. Mungkin panggilannya Agus siapa? Mungkin nggak lengkap, nggak tahu gitu ya, atau lupa. Kan nama Agus banyak, betul nggak? Alamatnya. Mungkin kita juga bisa jadi lupa alamatnya mana. Tapi kalau tahu, misalnya nggak tahu detailnya, misalnya tahunya oh dia dari Semarang, ya udah tulis Semarang gitu kan.
Ya, minimal kotanya Bapak Ibu tahu, minimal kotanya. Kalau alamat detailnya jarang yang tahu, alamat RT RW-nya apalagi. Ya. Nah, kemudian nomor handphonenya. Ya kalau di handphone Bapak Ibu nggak ada nomor handphonenya ya percuma disimpan, betul nggak? Pak, saya punya nih daftar nama banyak tapi nggak ada nomor handphonenya semua lah, ngapain kamu simpan? Ya pasti ada nomor handphonenya, ya kan? Nah, kemudian keterangan di sini kadang-kadang nama Agus itu ada banyak nih yang kita mungkin agak lupanya Agus siapa lengkapnya gitu ya. Nah, keterangan di sini biasanya saya tulis untuk mengingat-ingat. Misalnya saya kenalan Agus kemarin waktu di bandara. Saya tulis di sini karena bukunya besar kan bisa nih dengan pulpen yang ini kita tulis nih kenal di bandara. Misalnya Semarang. Itu untuk mengingatkan tahu Agus yang kita kenal di bandara Semarang. Atau mungkin kalau dia kerja di mana, oh Agus BKKBN, misalnya begitu. Ya, ini keterangan-keterangan di sini karena ini penting, Mas. Kita ini kenal orang kadang-kadang nggak ngerti latar belakangnya atau kita kenal apa di mana tempatnya, itu bisa kita catat kasih keterangan itu mengingati tahu saya kenal dengan ini di sini, ini di sini. Oh ini Agus yang di sini, oh ini Bambang yang di sini. Kan nama Agus, nama Bambang itu kan banyak banget. Ya. Nah, ya, kalau kecuali kalau kita tahu teman nama lengkapnya ya tulis nama lengkapnya. Oh ini teman SD, oh ini teman SMP, oh ini teman arisan atau apa. Ada keterangan di sini, keterangan yang satu itu tulis itu. Ya, ini Bambang, mungkin ini Budi, ini Cahyono, ini Didi dan sebagainya. Nah, kalau dipindahkan semua Bapak Ibu, Pak banyak banget Pak, tetap pindahkan semua. Tapi kalau memang banyak nggak harus diselesaikan dalam waktu 1 hari. Bapak Ibu di sini coba Bapak Ibu mulai ini contoh Bapak Ibu sudah membuat planningnya. Saya harus selesaikan ini dalam waktu paling lama 1 minggu. Ribuan ini harus selesai. Maka Bapak Ibu buat perencanaan. Kalau saya dulu buatnya begini, tapi agak lupa saya dulu buatnya. Tapi begini misalnya contohnya begini saya buatnya. Hari ini saya selesaikan nih yang depannya A, B, C. Udah, hari ini harus selesai. Karena A itu banyak banget, B juga banyak banget tuh. Nah, besok saya kalau A, B, C-nya sudah selesai, besok saya garap misalnya D, E, F misalkan gitu. Yang depannya D, E, F saya selesaikan, bosan besok harus selesai. Lusa itu supaya nggak seharian kita ngerjain kayaknya banyak banget gitu. Nggak harus selesai. Paling lama 1 minggu semua harus kelar. 1 minggu harus beres. Nah disitulah ketahuan Bapak Ibu. Tapi nama saya nggak usah ditulis ya. Nama saya nggak usah ditulis di buku daftar nama, nggak penting nama saya. Emang mau prospek saya? Ya. Nah, terus bagaimana ini dengan buku daftar nama? Apalagi Bapak Ibu nih yang main sosial media TikTok, oh sehari yang menghubungi berapa? Kalau cuma diinget-inget, dikasih kode di sini, nyari-nyari itu ya dulu ya mau proses katanya ini namanya siapa? Dicari-cari, waduh bingung lagi, betul kan? Buat di buku daftar nama. Tiap hari kita live TikTok, kita upload TikTok ada yang nanya, kemudian nanya ke WA namanya siapa, ditanya dulu tulis di sini wajib. Ya, jangan sampai nggak ditulis cuma diinget-inget. Kebanyakan orang cuma inget-inget. Nah, kalau sudah ini semua tertulis, ya Bapak Ibu, maka inilah peta kekuatan kita. Semakin banyak daftar nama berarti kita ini semakin besar potensi sukses kita. Dan ukurannya dari situ. Nah, kemudian misalnya kita sudah tahu nih ada yang Semarang, ada Magelang, Malang, Jakarta, dan mana misalnya ini kota-kota macam-macam ya. Nah, Bapak Ibu mulai ini. Kalau Bapak Ibu udah gabung kan Bapak Ibu cari-cari informasi ya. Misalnya nih di Jogja ada seminar, misalnya siapa yang di Jogja nih teman-teman kita yang di Jogja yang memang tinggalnya di Jogja, kasih informasi ini ada perusahaan untuk orang perlu nasutan, gimana caranya? Boleh bertelepon, boleh WA, boleh didatangi, ya. Yang penting pancing saja informasi. Kemudian, wah kebetulan penjelasannya ada nih besok hari Rabu.
di Jogja di Jalan Baturan Raya nomor 29B misalnya gitu, di kantornya komunitas anti riba misalnya begitu. Kemudian oh ya, insya Allah saya datang, kan biasanya insya Allah tuh, betul kan? Nah, begitu orang itu sudah kita hubungi, kalau saya kasih stabilo warna apa? Kuning. Ini sudah saya hubungi, dia siap untuk datang, ya, siap untuk datang. Kalau waduh saya nggak bisa, ini ya sudah, nggak perlu di stabilo bagi saya. Kalau memang dia sudah menjawab tidak bisa atau belum bisa datang, atau ya udah nanti berarti kapan lagi kita hubungi lagi. Nah kalau yang sudah mengatakan dia datang, ya baru kita stabilo kuning. Ada berapa orang ya udah kita kuning. Ya, nah nanti Pak, ini sehari kita bisa telepon berapa orang, atau kita datangin berapa orang. Misalnya sehari 5 ya berapa? Kalau seminggu berarti sudah 35 orang warna kuning, betul nggak? Nah nanti ya, mungkin kita bisa ingatkan sehari sebelumnya, karena kita tahu ketika kita buka buku, oh yang warna kuning ini, berarti inilah orang-orang yang saya undang. Boleh kita telepon atau kita ingatkan, besok acaranya ini. Ya, nah ternyata di hari H, padahal kita udah banyak, udah 35 orang yang kita undang. Ternyata di hari H itu suasananya mirip suasana Lebaran. WA-nya banyak nih. Kalau Lebaran kemarin nih WA banyak banget kan, mohon maaf lahir batin kan, betul nggak? Nah itu pas hari H, pas seminar juga sama. Mohon maaf Bu, saya nggak bisa datang. Ini, maaf. Suasananya kayak Idul Fitri. Itu biasa terjadi, nggak usah kemudian stres. Semua orang alami. Akeh kancane, betul nggak? Tapi mungkin dari sebanyak orang yang minta maaf itu, misal 35 orang yang 30 minta maaf, ya dimaafkan, jangan dimarah-marahin. Oh gimana katanya kemarin mau datang kamu tuh cuma PHP orang. Ya dimaafkan. Oh ya, insya Allah nanti kalau ada lagi kita kasih tahu ya Bu, gitu. Ya. Nah kemudian kalau ada 5 yang datang nih, misalnya 5 datang nih, itu 5 datang, anggaplah belum ada yang closing, tapi udah datang nih 5 orang. Nah selesai seminar kan kita follow up nih, mungkin ada yang janjian dulu nanti awal bulan, nanti pas Lebaran tahun depan, nanti nunggu rumah saya laku, nunggu izin suami awal bulan atau apalah itu ya. Nah Bapak Ibu, kalau yang sudah datang dan belum closing, Bapak Ibu kasih tanda stabilo lagi. Stabilo warna apa? Warna biru. Artinya yang stabilo warna biru itu orang yang kita undang dan sudah datang, pernah datang di pertemuan di sini. Kan itu, ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan yang sebelah ujung itu ada keterangan. Maka disinilah kita tulis keterangannya, misalnya nih, tunggu izin suami. Kan itu, kasih keterangan dulu. Ya, terus kemudian mungkin awal bulan gajiannya tanggal berapa? Tanggal 5, berarti tanggal 5 Mei. Tanggal berapa? Apa ada keterangan alasannya apapun gitu ya. Mau jual motor, nunggu tanahnya laku dan sebagainya lah. Pokoknya keterangan itu ada. Gak apa-apa, tulis saja keterangannya. Tapi kalau yang izin suami, ya sarankan saja untuk pertemuan selanjutnya suaminya diajak untuk dihadirkan. Kalau enggak, kalau suaminya nggak bisa Pak, nggak ini ya udah, kalau Anda memang sudah bisa menjelaskan ya datangi ke rumahnya supaya ketemu suaminya untuk menjelaskan. Jangan istrinya atau ini, tapi kalau nunggu izin istri ini nggak usah dipikir, kayaknya ini wakil kepala rumah tangga. Nunggu izin istri. Kalau izin suami ya oke lah gitu ya. Bapak Ibu datangi ke rumahnya kalau sudah bisa jelasin, supaya Bapak Ibu jelasin langsung ke suaminya. Jangan istrinya yang menjelaskan, istrinya baru datang seminar sekali langsung jelasin, paling pasti nggak bisa. Pasti suaminya langsung bilang nggak usah macam-macam itu, kan gitu.
ya kan? Maka Bapak Ibu harus datangi lah. Kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan, Bapak Ibu yang datang ke rumahnya, jelaskan kepada suaminya. Jangan malah, oh suaminya nggak mengizinkan, ya kalau begitu saya ke rumah itu kapan suaminya nggak ada? Ngapain suaminya nggak setuju malah disuruh? Ya, nah itu. Tapi Pak, nah ini keuntungannya kalau Bapak Ibu udah begini Pak. Nanti semakin lama kan pasti warna kuning ini semakin banyak, warna biru semakin banyak, betul enggak? Nah, Bapak Ibu jadi tahu mana yang warna kuning belum ada birunya. Ini pernah saya undang, tapi dia belum pernah datang. Maka kalau mau diundang lagi juga bisa, kan gitu. Makanya disitulah Bapak Ibu jangan marah ketika orang yang diundang kemudian nggak datang. Wah PHP kamu nggak usah. Jawabannya, oh ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Pak. Insya Allah besok kalau ada acara saya kabari lagi. Kan enak, betul nggak? Berarti kita bisa undang lagi. Itu loh. Nah, nanti Bapak Ibu itu semakin lama makin banyak. Ketika terus kemudian ada yang closing, misalnya, ya, yang closing nih. Nah, kalau ada yang closing, kita kasih warnanya hijau. Nih hijau, misalnya nih hijau nih. Bukan kuning langsung pakai biru, tapi mungkin langsung closing di tempat kita kasih warna hijau. Ya, berarti orangnya closing nih. Kalau perlu di sini kasih keterangan, kasih tanggal, jadi kita tahu kapan dia closing. Nah, apa yang kita lakukan ini? Ini buku daftar nama nih. Sebenarnya ini saya ringkas saja lah. Kalau jadi buku daftar nama ini kalau sudah ada closing warna hijau, ini penting banget Bapak Ibu. Karena ini akan membuat percepatan salah satunya di sini. Jangan langsung senang, wah closing basic langsung senang, alhamdulillah basic langsung diposting besok 400.000. Jangan dulu. Tapi diproses, produknya dikirimkan nggak ada masalah. Postingnya sebenarnya bisa agak sedikit ditunda sehari 2 hari. Kenapa? Nggak merugikan kok, nggak merugikan orang yang sudah join kok. Ya. Tapi kenapa? Ini loh yang biru-biru ini. Meskipun alasan dia apapun, biarin dulu, lupakan alasan dia dulu. Kalau sudah ada yang closing, apalagi misalnya closingnya reguler misalnya 3 paket misalnya, atau basic lah. Bapak Ibu telepon yang biru-biru ini, Pak Bu ini alhamdulillah ada yang closing nih, basic nih. Kalau Bapak ambil keputusan sekarang nggak apa-apa nih, yang satu ini nanti tak taruh di bawahnya Bapak. Kan gitu. Alhamdulillah dia closing basic Pak. Misalnya nih di nomor 1 nih, ya ditelepon, Pak ini saya ada closing basic Pak. Kalau Bapak mau besok saya taruh nih di bawahnya Bapak. Bapak transfer sekarang. Padahal dia janjinya apa? Tapi diiming-iming begitu kan. Lumayan loh Pak, sudah ada tim Bapak baru gabung langsung punya tim nanti. Misalnya begitu. Orangnya akhirnya mau. Oke. Berarti sudah dapat berapa basic? Orangnya ngambil basic juga, berarti sudah ada berapa basic? Sudah ada 2 basic ya. Misalnya ini namanya Cahyo, berarti sudah ada 1 Agus, Cahyo closing pertama, kemudian yang nomor 2 Agus kan. Berarti Cahyo nanti kita sudah janjikan di bawahnya Agus, betul kan? Nah kemudian jangan cuma telepon 1, telepon lagi nih si siapa nih? Amer, Amer. Alhamdulillah ini saya sudah ada closing 2 basic nih. Kalau Pak Amir mau transfer paling lambat besok pagi Pak Amir, atau syukur hari ini Pak Amir yang 2 nanti saya taruh di bawahnya Pak Amir. Jadi Pak Amir baru gabung langsung punya tim nih Pak. Kan gitu. Amir mau, oh ya oke. Misalnya Pak Amir mau, yang saya ceritakan yang mau aja, nggak mau nggak tak ceritakan ya. Nanti Bapak Ibu prosko yang diceritakan yang mau semua, yang nggak mau tak ceritain, lama banget ceritanya. Lah saya ngebel 100 yang mau cuma 3 orang kan, yang 97 kan tak ceritain nggak mau, tak terlalu capek ceritanya. Yang saya ceritain yang mau aja ya, nggak apa-apa ya. Jangan diprotes kayak saya TikTok itu, Pak kok yang diceritain yang sukses. Lah kalau ceritain yang gagal terlalu banyak Pak, Bapak termasuk tak ceritain nanti ya. Nah kemudian ya misalnya Amir mau, berarti ini berarti tadi
Cahyono, Agus, Amir yang paling atas, berarti ada 2 di bawahnya. Berarti sudah berapa basic? 3. Telepon lagi siapa? Si Didi. Pak Didi, alhamdulillah Pak Didi, saya ini ada closingan 3 basic nih Pak Didi. 3 orang basic semua. Kalau Pak Didi paling tidak mau ngambil reguler Pak, nggak apa-apa, yang 3 orang ini saya taruh di bawah Pak Didi. Jadi Pak Didi gabung sudah punya tim. Mantap nggak? Mau ya gitu sudah punya tim. Sudah punya tim ini 3 orang langsung. Ambil, Pak Didi ngambilnya ini tadi basic, misalnya mau ini jadi reguler, kan gitu. Ini fungsi buku daftar nama, jangan buku daftar nama malah isinya mau teman-teman arisan, isinya kegiatan arisan, bukunya kegiatan enggak, buku buat ini penting banget, maka inilah yang membuat percepatan. Ini buku sakti, Bapak Ibu nggak punya begini gimana Bapak Ibu ngiling siapa ya dulu itu namanya siapa ya, dicari di kontaknya. Kesuwen. Kalau di buku kan tinggal buka, cek mana yang stabilo warna biru, berarti udah pernah datang nih, tinggal tak follow up lagi ini begini. Betul nggak? Cepat nggak? Cepat. Jadi buku ini warna-warna ini juga penting gitu loh. Ya. Akhirnya alhamdulillah ini join, loh, ditulis hijau kan gitu jadinya. Jadi kelihatan Pak, dari yang warna kuning banget itu yang sudah berkali-kali diundang. Kadang-kadang di sini saya tulis ini tanggalnya. Misalnya ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 27. Tak tulis tanggal berapa saya undang, kan bukunya besar. Nulisnya kayak berpoin kecil. Kemudian tak undang lagi. Misalnya tak undang tanggal 30 atau tanggal berapa tak undang lagi. Tak undang saya berapa kali tak undang. Ya nggak mau ya nggak apa-apa. Saya undang ya raja apa paling WA main telepon. Betul nggak? Emang undang pakai perangko. Sekarang kan nggak pakai perangko. Kalau pakai perangko ya nombok lah, ini WA atau paling telepon, betul nggak? Iya. Jadi ngapain buat ngundang mau 1000 kali juga nggak ada masalah, ngapain Anda bosan? Emangnya pulsanya berkurang? Kan paketan. Nih, ya, nah sudah ada reguler, berarti sudah ada 6 nih. Bisa telepon lagi Pak, kalau ada ini sudah ada nih 4 orang ada 6 poin loh Pak. Bapak kalau gabung ini sudah dapat, saya langsung kasih 4 orang tim dan Bapak mendapat tambahan 6 poin. Kalau Bapak mau ambil, syukur-syukur mau ambil bisnis Pak, kalau mau bisnis Pak, ya ini kita taruh bahwa, waduh saya nggak punya duit Pak, nggak punyanya berapa Pak? Ya, kalau reguler saya ya udah reguler nggak apa-apa. Kan begitu, akhirnya dapat lagi reguler, paling 2-3 hari Pak, itu dimanfaatkan maksimal, sehingga pas 3 hari kemudian Bapak Ibu bukan meskipun closingnya awalnya basic, tapi akhirnya karena Bapak Ibu punya daftar nama, Bapak Ibu undang, Bapak Ibu ini, akhirnya Bapak Ibu closingnya bukan hanya postingnya 1. Alhamdulillah 400, bukan ini show postingnya Bapak Ibu langsung bisa 8, 9, 10, dapat 4 juta langsung. Daftar nama, maka yang nggak punya daftar nama paling postingnya basic terus. Ya karena mau siapa lagi deleng-deleng ketemu rakelingan, ya kan? Jadi jangan sepelekan ini Bapak Ibu yang udah ikut training ini kemudian pulang hanya jadi pengetahuan saja, tapi Bapak Ibu tidak praktekkan, maka Bapak Ibu adalah orang yang zalim terhadap diri sendiri. Dia zalim terhadap diri sendiri, masa Bapak Ibu udah luangkan waktu datang ke sini dengerin, kemudian dapat ilmu nggak dipraktekkan, kan kasihan diri Bapak Ibu sendiri. Sama diri sendiri aja nggak kasihan, apalagi sama orang lain. Betul kan? Jadi harus dipraktekkan dan ini wajib Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau sukses, ini wajib. Tanpa ini Bapak Ibu bisa sukses, bisa, tapi lambat pasti. Bukan berarti nggak bisa sukses, tapi lambat. Tapi kalau ada buku dan Bapak Ibu disiplin dengan buku ini, maka akan terjadi percepatan yang luar biasa. Nah, percaya sama saya Bapak Ibu, pindahkan itu semua yang dari kontak-kontak Bapak Ibu itu ke sini, terutama yang belum join. Kalau tahu sudah join, nggak usah ditulis. Ini Pak Sonia dan ini Pak Kurya, udah nggak usah lah. Itu biarkan dia tetap ada di handphone Anda atau di hati Anda, jangan. Di hati. Nah, itu ya. Siap nggak? Buat ya buku daftar nama ya. Udah ini memang pekerjaan pertama, mindahin ke buku daftar nama itu kadang-kadang males gitu loh. Saya tuh kadang-kadang kalau nggak dipaksa, nggak dimulai males Pak. Tapi itu harus dimulai. Sayang kalau Bapak Ibu nggak mulai.